Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, sedulur sejati apa bisa mengeluarkan kodam di dalam tubuh? Nah, sedulur sejati itu kan sedulur papat ya. Nah, kodam itu kan makhluk lain gitu loh ya. Bagaimana mengeluarkan kodam? Nah, ini kan ya lucu gitu loh ya. Kodam itu makhluk lain. Kodam itu jin, makhluk lain. Nah, sedangkan sedulur sejati itu sendiri-sendiri gitu loh. Sama aja dengan pancer Anda. Ini kan juga sendiri gitu. Artinya berdiri sendiri. Ya. Jadi tidak bisa katakanlah sedulur sejati terus mengeluarkan kodam, menarik kodam bisa. Kodam ini kan di luar gitu loh. Kodam itu di luar, makhluk luar. Ketarik masuk ke dalam tubuh Anda itu karena beberapa sebab. Sebab pertama sebab leluhur, artinya turun temurun, kodam leluhur. Itu yang disebut dengan kodam leluhur. Ayo mbuh leluhur Anda ini dulu itu ngelakoni opo. Akhirnya ketempatan yang namanya jin. Yang saat ini ngetrennya disebut dengan kodam. Kalau zaman dahulu disebut dengan prewangan gitu. Ya. Nah, jadi dari leluhur-leluhurnya juga bisa dari pusaka. Pusaka ini bisa juga dari turun temurunnya juga bisa. Artinya bukan pusakanya yang masuk ke dalam tubuh ya, tapi makhluk halus yang ada di dalam pusaka tadi. Dalam pusaka itu kan ada makhluk halusnya, ada jinnya, ada kodamnya. Kodam, jin, prewangan itu sama saja, cuma beda istilah saja. Ya. Nah, sumbernya dari situ. Atau leluhur Anda suka topo, suka nyepi, suka tirakat ilmu, maka di dalam tubuh leluhur Anda itu pun juga ada kodam. Atau leluhur Anda ini sering datang orang pintar, ya, sering mendukun, datang ke dukun-dukun. Ya, atau ke kiai minta pagar badan, pagar rumah dan sebagainya, itu juga akan berpotensi untuk diikuti yang namanya kodam. Ya. Atau leluhur Anda ini orangnya itu seneng tirakat ya, seneng ibadah, atau sebaliknya seneng maksiat ya. Ini juga berpotensi sama-sama diikuti oleh kodam, tapi bedanya positif dan negatif. Ya. Nah, keberadaan kodam tadi dimiliki oleh leluhur Anda. Leluhur Anda meninggal dunia, ya, leluhur Anda meninggal dunia, akhirnya masuk ke dalam tubuh Anda. Nah, itu yang disebut dengan kodam leluhur. Ya, jadi misalkan Anda memiliki yang namanya kodam, itu bisa berasal dari leluhur tadi. Bisa juga Anda sendiri punya pusaka, entah itu beli, entah itu nemu, entah itu dikasih, entah itu penarikan, itu juga bisa terjadi. Ya, akan memiliki yang namanya kodam. Atau Anda katakanlah mengamalkan keilmuan, Haji Brajamusti, Lembu Sekilan, ya, Kulhu Geni, Kulhu Sungsang, Asma Sungaraja, Asma Singaraja, RDR. Itu juga semuanya mengandung kodam. Nah, ketika Anda mengamalkan, maka di dalam tubuh Anda akan kedapatan kodam, akan menarik kodam itu masuk dalam tubuh Anda. Ya, bukan mengeluarkan dari dalam tubuh Anda. Ini salah kaprah, salah pemahaman. Ya, jadi keberadaan kodam itu di luar diri Anda, pada hakikatnya seperti itu. Ketarik karena diri Anda itu karena sebab tadi. Dan juga pemaharan ya, Anda sering ke dukun, minta pelarisan, ya. Minta pelarisan, minta supaya cantik, supaya tampan, supaya apa, pokoknya sering ke dukun. Atau ke kiai minta wifik, minta raja, itu juga ada kodamnya. Ya. Jadi itu yang membuat kodam ya, diri kita itu diikuti ya, membuat diri kita itu diikuti oleh kodam. Jadi seperti itu. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi keberadaan kodam itu ya, di dalam tubuh Anda itu karena sebab, karena berapa hal ya. Anda mungkin ya di dalam diri Anda ini ketempatan kodam, terus Anda ini ibaratnya
tanpa sebab itu tidak mungkin. Ya, pasti ada sebab yang melatar belakangi. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Orang yang lahir Rabu Kliwon ini memiliki kotam, tidak bisa. Itu halusinasi yang membuat video seperti itu. Kotam beton Rabu Kliwon macan putih. Ya. Ada atau banyak tuh artikel semacam itu. Ndak ono primbon itu kotam, itu ndak ono. Ya. Orang memiliki kotam, orang memiliki perewangan. Zaman dulu perewangan itu karena ya, perjalanan hidupnya seperti yang saya sampaikan tadi, leluhur, kotam pusaka, kotam ilmu, kotam pemaharan atau ketempelan. Ya. Saya harap Anda sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi keberadaan kotam di dalam tubuh kita itu karena sebab. Tidak mungkin ujung-ujung datang ada kotam di dalam tubuh kita, tidak mungkin. Ya, pasti ada sebab. Misalkan sebab Anda salah jalan, ya, kotamnya juga pasti ada gitu, yang mengikuti Anda. Misalkan Anda ini tidak pernah ibadah, tidak pernah tirakat, kelakuannya bosok misalkan, pasti di dalam tubuh Anda ada kotam, ada makhluk halus. Ya. Kotam itu dikatakan kotam kalau dia itu bisa kita perintah, entah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Yang penting bisa kita perintah dan mau menjalankan perintah kita, itu disebut dengan kotam. Ya, tidak peduli itu dimensi manusia atau dimensi makhluk halus. Kotam. Nah, arti sebenarnya dari kotam ini kan pembantu. Kotam itu adalah pembantu. Ya. Bahasanya kan lebih halus ya. Ketika disebutkan yang namanya kotam itu lebih halus. Kalau disebutkan istilahnya tetap ya, itu adalah perewangan, kesannya kan negatif. Ya. Kesannya yang negatif. Nah, kesannya dukun kalau perewangan. Kalau kotam kan enggak. Padahal ya sama saja. Baik buruknya ya tergantung dari kelakuan orangnya. Baik buruknya ya tergantung dari kodamnya, jenis kodamnya. Ya, kodam itu ya sama seperti kita makhluk Tuhan ya. Jin. Ada yang baik juga ada yang jahat. Ya. Saran saya teman-teman Rabu Kliwon, ketika Anda tidak paham ilmunya, sebaiknya tidak usah urusan dengan kodam. Bagaimanapun ya itu makhluk lain yang tidak kelihatan mata kecuali dengan mata batin. Lawang yang kelihatan mata manusia sesama manusianya saja kita bisa ditipu, apalagi dengan keberadaan kodam di dalam diri kita. Jadi rawan untuk kita ditipu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.